Kami dari kelompok 7, Sistem Informasi B semester 4 akan menjelaskan materi yang telah kelompok kami diskusikan dengan judul Audit Kualitas Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Ridwan Masrin. Perkenalkan, nama saya Yogiana Agustin. Perkenalkan, nama saya Rizna Alianti. Audit dalam arti luas bermakna evaluasi terhadap suatu organisasi, proses, produk, atau sistem yang dilakukan oleh seorang auditor. Auditor adalah orang yang melakukan proses audit, adapun karakteristik dalam kegiatan auditing. Ada objektif, sistematis, memiliki bukti, dan memiliki kriteria. Berikut pengertian audit sistem informasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ron Weber, audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dan dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan menggunakan sumber daya secara efisien. Yang kedua, menurut Alvin dan James, audit sistem informasi adalah pengumpulan dan evaluasi terhadap bukti untuk menentukan derajat kesesuaian antar informasi dan kriteria yang telah ditetapkan. Hal ini berarti dalam pelaksanaannya, evaluasi dilakukan mengacu pada sejumlah kriteria tertentu untuk menentukan derajat kinerja yang telah dicapai. Selanjutnya, tahapan audit sistem informasi. Yang pertama, tahap perencanaan. Sebagai suatu pendahuluan mutlak, perlu dilakukan agar auditor mengenal benar objek yang akan diperiksa, sehingga menghasilkan sebuah program audit yang didesain sedemikian rupa agar pelaksanaannya berjalan seefektif dan seefisien mungkin. Yang kedua, mengidentifikasi resiko dan kendali. Untuk memastikan bahwa qualified research sudah dimiliki, dalam hal ini, aspek sumber daya manusia yang berpengalaman dan referensi praktik-praktik terbaik sangat dibutuhkan. Yang ketiga, mengevaluasi kendali dan mengumpulkan bukti. Melalui berbagai teknik termasuk survei, interview, observasi, dan review dokumentasi. Yang keempat, proses mendokumentasikan adalah proses mengumpulkan temuan-temuan dan mendiskusikannya dengan auditor. Dan yang kelima, menyusun laporan merupakan tujuan pemeriksaan, sifat, dan kedalaman pemeriksaan. Tujuan audit sistem informasi menurut Ron Weber ada 5 tahap. Yang pertama, pengamanan aset. Aset informasi suatu perusahaan seperti perangkat keras atau hardware, perangkat lunak, software, sumber daya manusia, file data harus dijaga oleh suatu sistem pengendalian intern yang baik agar tidak terjadi penyalahgunaan aset perusahaan. Dengan demikian, sistem pengamanan aset merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Lalu yang kedua, menjaga integritas data. Integritas data integrity adalah salah satu konsep dasar sistem informasi. Data memiliki atribut tertentu seperti kelengkapan, kebenaran, dan keakuratan. Jika integritas data tidak terpelihara, maka suatu perusahaan tidak akan lagi memiliki hasil atau laporan yang benar, bahkan perusahaan dapat menderita kerugian. Yang ketiga adalah efektivitas sistem. Efektivitas sistem informasi, perusahaan memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan. Suatu sistem informasi dapat dikatakan efektif bila sistem informasi tersebut telah sesuai dengan kebutuhan user. Dan yang selanjutnya adalah efisiensi sistem. Efisiensi menjadi hal yang sangat penting ketika suatu komputer tidak lagi memiliki kapasitas yang memadai atau harus mengevaluasi apakah efisiensi sistem masih memadai atau harus menambah sumber daya, karena suatu sistem dapat dikatakan efisiensi jika sistem informasi dapat memenuhi kebutuhan user dengan sumber daya informasi yang minimal. Yang selanjutnya adalah ekonomis. Ekonomis mencerminkan kalkulasi untuk rugi ekonomi, cost atau benefit yang lebih bersifat kuantifikasi nilai moneter
atau uang. Efisiensi berarti sumber daya minuman untuk mencapai hasil maksimal, sedangkan ekonomis lebih bersifat pertimbangan ekonomi. Yang selanjutnya adalah resiko audit sistem informasi. Berikut ini terdapat beberapa resiko audit sistem informasi, terdiri atas 1. Inherent risk atau resiko inherent. Resiko inherent adalah faktor kerentanan laporan terhadap kekeliruan yang material dengan asuransi tidak adanya pengendalian internal. Oleh karena itu, bila risiko inherent tinggi, maka auditor harus mengumpulkan bukti audit yang lebih banyak. Yang kedua, control risk. Kekeliruan tidak dapat dicegah oleh pengendalian internal. Jadi, risiko kontrol perkenaan dengan kemungkinan adanya kekeliruan dalam segmen audit yang melampaui batas toleransi yang tidak terdeteksi atau tidak dapat dicegah oleh pengendalian internal. Yang selanjutnya adalah detection risk atau resiko deteksi. Resiko deteksi merupakan resiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu pernyataan. Resiko deteksi tergantung atas penerapan auditor terhadap resiko audit, resiko bawaan, dan resiko pengendalian. Kesimpulannya adalah audit sangat diperlukan untuk sebuah sistem informasi agar nantinya sistem tersebut dapat mengamankan aset, menjaga integritas, dan mampu mendorong perusahaan dalam pencapaian tujuan secara efektif. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.